Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan sedikit mengulas materi tentang controlling dalam pendidikan. Pengawasan atau controlling ini merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen organisasi dan mengatur potensi baik yang berkaitan dengan produksi sumber daya yang ada. Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang berkaitan dengan perencanaan strategis, dan perencanaan strategis merupakan puncak dari pemikiran untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai lembaga pendidikan dan juga merencanakan berbagai output ya yang ingin dicapai oleh dari sebuah lembaga pendidikan tersebut. Sini ada pengertian pengawasan. Menurut Mokler adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi. Di sini kita ibaratkan saja organisasinya adalah sebuah lembaga pendidikan. Poin pentingnya adalah di sini membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kira-kira dari standarisasi yang telah ditetapkan pada sebuah lembaga pendidikan tersebut, pada kegiatan nyatanya aslinya itu apakah sesuai dengan standar ataukah melenceng dari standar. Nah, itu adalah tujuan pengawasan, agar kalau dia itu mobil, dia itu tidak keluar jalur. Dia akan tetap di sini dan dia tidak akan keluar jalur. Ketika sudah mulai keluar jalur, maka fungsi nanti dari sistem controlling ini adalah untuk mengembalikan lagi ke tengah-tengah jalur. Jadi maksudnya adalah biasanya memang kalau kita masih merencanakan sebuah perencanaan tentang pendidikan tahun ajaran baru ini, kita akan melakukan A, B, C, D, E. Perencanaan kita sudah matang ya secara detail. Tapi memang terdapat kelemahan. Kelemahannya apa? Yaitu pada pelaksanaannya. Bisa jadi sumber daya manusianya kurang mampu. Nah, itu adalah gunanya dari pengawasan untuk mengkontrol hal tersebut agar tidak terjadi. Walaupun terjadi, setidaknya tidak terlalu besar kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pengawasan. Nah, prinsip umumnya pengawasan itu ada dua saja, yaitu rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi. Contoh, jika Anda menonjolkan pada sekolah berbasis IT. Nah, contohnya berarti setiap pembelajarannya tersebut menggunakan sistem IT. Jadi mungkin wifi tersedia, adanya CCTV, infocus, pakai layar papan tulisnya itu sudah komputer board ya. Jadi dia tidak papan tulis whiteboard lagi, udah komputer board. Jadi apa tujuan mereka yang mencapai? Oh, mereka harus bisa membuat sebuah robot ini. Nah, seperti itu kalau dalam bidang IT. Mereka harus menguasai multimedia ini. Tapi kalau misalnya standarisasi kita, rencana kita itu membuat program tahfiz tamat dari SMA ini, mereka bisa dapat menghafal minimal 7 juz. Makanya ada langkah-langkahnya, baru memberikan instruksi kepada bawahan, yaitu kepada guru-guru tahfiz. Ya, bagaimana ini loh target kita minimal 7 juz ya. Jadi selama 3 tahun rencananya didetailkan, per hari mereka harus dapat berapa ayat, ulangannya segini. Ini sistem proses pembelajarannya. Nah, Anda tinggal lakukan. Nah, selanjutnya prinsip umum dari pengawasan yang kedua adalah wewenang kepada bawahan. Jadi selaku pimpinan atau kepala sekolah, kita katakan berhak memberikan wewenang tertentu kepada bawahannya selama wewenang tersebut tidak melanggar hak-hak asasi yang ada. Seperti itu prinsip dari sebuah pengawasan secara umum, hanya dua saja. Yang selanjutnya di sini ada unsur dalam sistem pengawasan. Jadi unsur-unsur di dalam sistem pengawasan itu dia harus memenuhi beberapa prinsip-prinsip yang ada. Di sini dapat kita baca ada sekitar 14 prinsip. Saya tidak terlalu menjelaskan secara detail, saya akan menjelaskan secara garis besar saja.
Yang pertama ada prinsip kesisteman. Nah, pengawasan ini ditujukan untuk menghasilkan hasil yang baik ya, sehingga harus memperhatikan keseluruhan komponen secara sistematis. Jadi ibaratnya kalau merakit sebuah komputer, semua CPU-nya itu otomatis di dalam situ ada kipas, ada mainboard, ada dan lain-lain sebagainya. Harus semua itu satu-satuan. Baik fungsi hanya baut sekecil apapun, itu akan membentuk sebuah fungsi ya. Fungsi ketika tidak ada baut ini mungkin hal tersebut kerjanya kurang optimal. Jadi seperti itu. Hal-hal bagian-bagian kecil harus diperhatikan sehingga dapat bekerja bersinergi secara bersama-sama hingga menghasilkan sebuah sistem. Yang kedua, di sini ada prinsip akuntabilitas. Ini adalah segala yang ditugaskan meminta pertanggungjawaban dari setiap orang yang diserahi tanggung jawab pelaksanaan tugasnya. Ya, jadi misalnya Anda menunjuk wali kelas. Jadi Anda harus meminta pertanggungjawaban. Apa sih perkembangan murid? Bagaimana keadaan kelas yang Anda pimpin? Nah, seperti itu. Kita harus meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang kita telah berikan job deskripsinya masing-masing. Jadi tugas kamu ini apa hasilnya ya. Yang ketiga ada prinsip organisasi, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan memperhatikan peraturan kerjasama baik antar komponen. Setiap bagian memiliki tugas, fungsi, dan pokok masing-masing. Nah, jadi ada fungsi masing-masing dari setiap ini. Mobil dia punya fungsi masing-masing, ban depan lain, ban belakang lain. Sama seperti sekolah. Jadi jangan sampai ketika kita mendirikan sebuah sekolah, guru kita libatkan sebagai bahan promosi. Guru kita arahkan keluar bagi-bagi brosur, jangan sampai seperti itu. Maka harus kita bentuklah tim khusus. Kenapa? Karena kita menjaga keprofesionalan guru. Guru tugasnya ngapain? Ngajar. Dari ngajar itu dia secara otomatis telah promosi kepada lingkungan sekitarnya, pada lingkungan masyarakat. Wah, ngajar di sini bagus. Jadi tidak lagi guru bawa brosur datang ke rumah, nyebar ini, nyebar itu, ayo gabung ke sini. Tidak lagi, itu ada tim khususnya. Guru tugasnya adalah mengajar. Dengan mengajar itu guru telah ikut dalam andil promosi, ya. Jadi tidak semuanya dirangkap. Nah, itu prinsip organisasi yang harus ditetapkan dalam sebuah sekolah. Kalau kata kunci, kalau sekolah tersebut ingin maju. Yang selanjutnya ada prinsip koordinasi. Nah, mungkin kalau ini kita semua sudah paham. Ini adalah pengawasan yang dilakukan dengan memperhatikan peraturan kerjasama baik antar komponen. Tadi udah ya? Oh, sorry, mohon maaf. Ini udah, saya lupa. Selanjutnya prinsip komunikasi. Nah, jadi pengawasan ini menjadi sarana hubungan ya antara atasan dengan bawahan ya, sehingga perlu dikembangkan komunikasi yang intensif dan empatik dan simpatik. Tentunya kerjasama terus berlanjut secara harmonis. Jadi perlunya komunikasi yang baik itu perlu juga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang selanjutnya ada prinsip pengendalian ya, pengendalian. Nah, pengendalian ini pengawasan menjadi sarana mengarahkan, membimbing serta teknik administrasi maupun memecahkan persoalan agar tercapai efektivitas kerja. Misal ada guru yang kurang mampu dalam membuat RPP, ya kita selaku pimpinan atau WK1 kah bagian kurikulum memberikan arahan, bimbingan. Ini Bu, ini caranya begini, ini Pak, caranya seperti ini. Seperti itu ya. Yang selanjutnya ada prinsip integritas, yaitu merupakan pengawasan ya yang melaksanakan pengawasan dalam mentalitas yang baik, penuh kejujuran, simpatik, tanggung jawab, cermat, jujur, dan lain sebagainya. Itu integritas, jadi memiliki nilai integritas tersendiri ya. Yang selanjutnya ada yang kedelapan, ini prinsip objektivitas. Ya udah tahu lah ya, berdasarkan ini keahlian masing-masing. Jadi seperti tadi, TU tugasnya TU tidak ngajar. Nanti tidak akan fokus. Guru ya jadi guru, kerjanya ngapain? Mengajarkan, mendidik anak murid, tidak ikut promosi sekolah agar tugas dia terlaksana dengan baik dan lebih fokus hingga hasil yang di output yang dihasilkan itu lebih bagus. Terus yang selanjutnya ada prinsip futuristik. Ya, ini melihat-lihat kemungkinan yang terjadi di masa depan deh. Kira-kira kalau kulakukan ini apa ya efeknya pada sekolahku? Kalau kulakukan ini apa ya efeknya pada sekolahku? Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya ada prinsip preventif.
Yaitu pengawasan dilakukan agar penyimpangan-penyimpangan dapat dicegah. Kalaupun terjadi, dapat deteksi, ya, dapat kita detect secara dini sehingga penyelesaiannya dapat terjadi dengan cepat. Jadi ini namanya prinsip preventif. Ada referentif. Nah, ini bila terjadi penyimpangan kebocoran, pengawas harus tegas, ya, menegakkan sanksi hukum sesuai dengan SOP ataupun peraturan-peraturan yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Prinsip edukatif, yaitu kira-kira ada yang salah, ya kita berikan arahan, bimbingan, masukan, ya seperti itu agar tidak terulang kembali lagi. Prinsip korektif, ya kalau ada yang salah kita koreksi, Bu, salahnya di sini Pak, yang kurang tepat di sini, nanti kedepannya buat seperti ini ya. Nah gitu. Yang terakhir ada prinsip 3E, ekonomis, efisien, dan efektif. Pengawasan dilakukan dengan cara-cara yang benar, walaupun hal ini memang sedikit sulit, ya. Tapi hal ini harus kita laksanakan dengan benar, ya. Prinsip 3E ini efisien, tidak terlalu buang-buang waktu juga, ya. Waktunya itu dengan penuh perhitungan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan tepat waktu. Nah, ini dari selanjutnya ada fungsi pengawasan. Ya, fungsi-fungsi pengawasan ini kita bagi saja menjadi 4. Yang pertama ada fungsi eksplanasi, menjelaskan bagaimana kegiatan tersebut dijelaskan. Eksplanasi, kalau kalian pernah belajar bahasa Indonesia dan teks eksplanasi, menjelaskan, ya, kegiatan dari awal sampai akhir. Target kita dalam setengah semester anak-anak harus mampu menghafal rumus Pitagoras, trigonometri, jajan genjang, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Anak-anak harus bisa menghafal hadis-hadis tentang pendidikan. Ya, jadi dijelaskan, ya. Itu namanya fungsi eksplanasi. Fungsi akuntansi, ya, tidak artinya melalui pengawasan dapat dilakukan auditing terhadap penggunaan sumber daya atau tingkat output yang dicapai. Nah, ini namanya prinsip akuntansi. Yang selanjutnya ada prinsip pemeriksaan, menelaah kesesuaian, ya, antara pelaksanaan kerja nyata dengan rencana. Ya, dijelaskan tadi, apakah memang sesuai relnya atau dia lari dari rel. Jadi tujuannya adalah kita, kalau dia lari dari rel, kita masukkan lagi dia ke dalam rel. Yang selanjutnya ada fungsi kepatuhan, menilai sejauh mana para pelaksana taat pada aturan sehingga dapat diketahui tingkat kedisiplinan kerja, ya. Jadi misalnya masuk jam 7:30, ada nggak yang telat pegawainya sampai jam 8? Nah, kita buat perhitungan, kita buat sanksi-sanksi, kita buat surat teguran dan lain-lain agar sistem tadi berjalan dengan baik. Ingat, kalau namanya itu sistem berarti bukan one man one show, tetapi adalah tim. Kita semua menjadi satu, ya. Nggak bisa mobil itu menunjukkan aja, wah aku nih keren loh, bodiku mulus, bodinya ya tapi tak ada mesinnya, tak bisa jalan. Nah, seperti itu satu kesatuan, ya. Selanjutnya ada proses pengawasan. Proses pengawasan ini disingkat saja menjadi 4. Jadi prosesnya apa? Menetapkan alat pengukur standar dan metode pengukuran prestasi kerja. Nah, biasanya kepala sekolah ini setiap akhir semester membuat ini, mengumumkan siapa sih guru-guru yang terbaik, yang guru-guru yang oke, yang bagus, yang guru-guru yang kurang siapa, diklasifikasikan. Ini guru-gurunya bisa nggak pakai tahun depan? Oh, ternyata standarisasi bisa atau enggak. Nah, seperti itu, ya. Selanjutnya menetapkan standar mulai dari menetapkan tujuan atau sasaran secara spesifik dan mudah diukur. Ketiga, pengukuran atau penilaian prestasi kerja, menetapkan apakah prestasi sesuai dengan standar atau tidak. Nah, kira-kira jauh dari standar ataukah melebihi standar. Ya, jadi ada penilaiannya. Selanjutnya mengambil tindakan korektif. Ini fase akhirnya, ya. Bila pada fase sebelum dipastikan telah terjadi penyimpangan, maka perlu dilakukan tindakan korektif. Jadi dinasihati, ini yang benar, ini yang salah. Baru edukatif. Tolong jangan dilakukan lagi ya Pak, Bu. Kalau bisa kita nyuruh murid kita datang 7.15, kita ya janganlah datang 7.15, kita datang jam 7. Nah, seperti itu. Mungkin ini aja materi singkat pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.